Oke, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Hendra Marudama dalam video tutorial membuat website profesional menggunakan framework kode Igniter dan template Bootstrap. Oke, pada video sebelumnya kita telah berhasil untuk menampilkan data dosen. Oke, tampilannya seperti ini. Data dosen. Kali ini kita akan membahas mengenai proses menampilkan berita. Jadi kita akan menampilkan data berita yang ada di dalam database. Oke, kita masuk ke database ya, localhost, kemudian php myadmin. Oke, kita buka database-nya, web strip db, kemudian kita akan menampilkan data dari tabel artikel ya. Jadi kita akan menampilkan data dari tabel artikel. Di sini strukturnya untuk tabel artikel ada ID, title, slug, kemudian date, time, author, image header, konten, kategori, dan status ya, dengan masing-masing data tipenya. Oke, jadi kita akan menampilkan data dari tabel artikel ya. Hasilnya seperti ini ya, hasilnya. Oke, kita klik menu berita. Oke, hasilnya seperti ini ya. Ini ada berita kampus, kemudian pengumuman, news, dan techno. Oke, di sini jika kita mengklik menu berita ya, ini kalau kita klik akan muncul error ya, sama pada materi sebelumnya. Di sini muncul page not found ya. Kenapa muncul page not found? Karena seperti materi sebelumnya kita belum men-setting pada bagian roots ya. Kita belum men-setting pada bagian roots. Oke. Sebelum kita men-setting pada bagian roots, kita akan membuat function. Ya, kita akan membuat function untuk menampilkan data dinamis berita. Ya, jadi di sini untuk profil kampus ini merupakan data statis ya. Data statis seperti ini, dimana untuk menampilkan data-data statis ini kita kemarin membuat sebuah halaman bernama page ya, membuat halaman bernama page. Oke, data mahasiswa, kemudian struktur, fasilitas, dan kemahasiswaan ini merupakan data-data statis. Sedangkan untuk data dosen ini kita membuatnya menjadi data dinamis ya, di halaman ataupun file dosen.php ya, dosen.php. Untuk menampilkan data berita ini konsepnya hampir sama dengan menampilkan data dosen. Jadi kita akan membuat halaman baru ya untuk menampilkan data berita. Oke, langsung saja kita akan membuat function di controller. Jadi kita buka projectnya di htdoc ya, htdoc, kemudian web, kemudian kita buka folder application, kemudian controllers. Oke, ini dia. Kita buka menggunakan editor kita. Oke, ini script dari controller_welcome. Di sini kita terakhir membuat function dosen ya, function dosen seperti ini. Oke, untuk data berita kita akan mengcopy dari function dosen ya. Jadi kita klik kursoran di awal function, kemudian di akhir function ini kita tekan Ctrl atau tombol Shift ya.
tombol shift, kemudian kita klik di akhir dari script function dosen. Ya, jadi ini akan terblok seperti ini untuk function dosen. Kemudian kita copy. Di sini kita enter ya, kita enter. Kemudian kita paste ya. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian untuk nama fungsinya otomatis di sini kita ganti ya. Untuk nama fungsinya kita akan beri nama misalkan news. Ya, function news. Atau bisa juga di sini kita ganti menjadi function berita. Ya, oke. Di sini kita buat function news. Pada function news di sini tetap ya, kita untuk load helper kita abaikan. Kemudian variabelnya juga sama ya. Untuk variabelnya ini bisa kita delete ya untuk variabel dosen, karena untuk artikel kita tidak menampilkan data dosen ya. Ini boleh di del untuk variabel dosen 1 sampai dosen 6 ya. Kemudian oke, ini sudah. Untuk halamannya di view ya, view web. Nah, di sini kita akan memanggil halaman lain ya, bukan halaman dosen. Nah, kita di sini akan memanggil nanti halaman bernama news. Nah, seperti ini news. Nah, jadi kita nanti akan membuat halaman news di web, di folder view seperti itu. Oke, ini sudah. Kemudian di sini kita juga ada load model ya. This load model, kemudian model site. Kemudian di bawahnya ada query, kita membuat sebuah query this model set. Di sini masih get all dosen. Ya, get all dosen untuk mengambil semua data dosen. Ya, semua data dosen. Oke, ini kita save dulu ya, kita save dulu. Sekarang kita refresh websitenya. Kemudian kita klik menu berita. Oke, munculnya seperti ini ya, masih ya, Pick Not Fun. Oke, ini untuk berita ini bersama dengan dosen ya. Kalau yang data status itu hanya pics ya, tetapi untuk data dinamis dosen, kemudian galeri berita ini ada tambahannya yaitu view ya, yaitu view. Kemudian ini slugnya news. Oke, kita akan membuat routes ya. Kita akan membuat routes untuk mendaftarkan URL ini ya, seperti pada materi sebelumnya. Jadi kita akan ke folder config, kemudian routes. Nah, ini kita buka menggunakan editor. Nah, ini adalah setting dari routes yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini rootesnya masih terakhir kita membahas tentang menampilkan data dosen ya, data dosen. Nah, sekarang kita akan menambahkan routes baru di sini ya. Kita tambahkan routes baru, variable routes. Oke, di sini kita buat pick, kemudian view ya, kemudian news. Oke, untuk penanganan controller di sini kita tetap ya, yang menangani adalah controller underscore welcome slash kemudian functionnya ya, functionnya otomatis adalah function news ya, function news. Jadi yang menanganin untuk routes ini itu ada di
function news seperti ini ya, function news. Oke, kemudian satu lagi ya, ini kita copy. Nah, di sini untuk roots yang selanjutnya di sini kita tambahkan ya, news, kemudian slash any ya, slash any. Ini yang menangani juga sama, yaitu controller underscore welcome kemudian function news. Nah, seperti ini ya, kita save. Nah, setelah kita mendaftarkan news pada roots ya, pada roots, sekarang kita refresh untuk websitenya. Kita refresh index.php page view news. Oke, masih page not found ya, kita cek di sini. Oh ya, di sini ya, ini bukan pick ya, tapi pick ada s-nya. Ini juga. Nah, jadi salah satu huruf juga berakibat fatal ya. Oke, kita save. Kita refresh. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, di sini errornya berubah ya. Berubah menjadi kita belum membuat di sini news ya. news.php di folder web pada view ya, pada view. Nah, sekarang kita akan membuat file baru ya di view, kemudian web ya. Ini di sini kita klik kanan, new, kemudian di sini saya menggunakan teks dokumen ya. Nah, ini kan ekstensinya masih txt ya. Nah, di sini saya ganti menjadi news.php. Enter, enter. Oke ya, sudah ada di sini news.php. Jadi sudah ada ya news.php. Sekarang kita refresh websitenya. Nah, maka tampilan web kita akan kembali seperti semula ya. Walaupun di sini untuk tampilannya ini belum ada, untuk newsnya di sini belum tampil ya, karena kita memang halaman newsnya masih kosong ini. Nah, ini masih kosong seperti ini, scriptnya masih kosong. Oke. Nah, kita tambahkan di sini teks ya. Ini halaman news misalkan ya, ini halaman news. Kita save. Kita refresh. Oke, ini dia. Ya, ini halaman news. Oke, ini masih di warna atau background biru ya. Tidak masalah, nanti akan kita edit karena kita nanti akan menggunakan template. Oke, kemudian setelah kita berhasil menampilkan kerangka websitenya, kita kembali ke bagian controller ya. Oke, kita kembali ke bagian controller di function news. Oke, ini tidak ada perubahan. Kita harus merubah pada pemanggilan model ya, atau function di model. Nah, di sini untuk query-nya this model set get all dozen ya. Get all dozen ini untuk menangkap semua data dozen yang ada di tabel data dozen. Nah, ini kita ganti ya, kita ganti menjadi misalkan get all article ya, get all article. Kita save ya, kita save. Jadi kita memanggil function get all
artikel di model. Oke, ini kalau kita refresh otomatis akan muncul error ya. Errornya karena kita belum membuat function get article di model side ya, belum membuat get all article di model side. Oke, jadi sekarang kita akan membuat function baru ya di model ya. Kita kembali ke application, kemudian models, kemudian model side. Oke, ini dia. Nah, ini adalah query yang kita buat di model ya. Jadi untuk code igniter ini MVC ya, model view controller. Untuk model ini penanganan untuk query ke tabel, kemudian V-nya itu untuk view, untuk tampilan, C-nya itu untuk controller ya, untuk pembuatan function. Oke, di bawah function get all dosen kita akan membuat function baru di sini ya. Fungsinya tadi adalah get all article ya, seperti ini, get all article. Untuk function get all article, kita akan buat fungsinya seperti ini ya, isinya. Pertama kita akan mengurutkan artikelnya ya, mengurutkan secara descending artikelnya. Kenapa? Karena nanti yang tampil adalah artikel-artikel dimulai dari artikel yang paling baru, yang ID-nya itu paling tinggi ya. Jadi kalau ada ID 1, 2, 3, 4, maka yang akan ditampilkan terlebih dahulu di bagian paling atas adalah yang memiliki ID 4 ya, ID 4. Oke, jadi di sini kita buat scriptnya seperti ini, this, kemudian db, kemudian order by ya, order by. Nah, di sini order by-nya kita buat ID ya, dari database. Oke, tabel artikel. Nah, ini dia ID ya, berdasarkan ID ya, order by ID, kemudian koma. Nah, ini kita buat descending ya, descending seperti ini. Oke, kemudian enter. Nah, kita akan membuat query, variable query itu sama dengan this, kemudian db, kemudian get. Nah, kita menggunakan fungsi get. Nah, getnya kita ambil dari tabel apa di sini ya, query this db get tabelnya dari artikel ya, tabel artikel. Jadi di sini kita buat artikel. Oke, oops ya, tabel artikel. Baru di sini kita kembalikan nilainya ya, return variable query, kita jadikan dia sebagai result. Oke, seperti ini ya untuk function get all article ya. Ini hampir sama dengan function get all dosen ya, hampir sama. Kalau dosen kita kemarin ascending ya, ini bisa juga kita rubah menjadi descending ya, tergantung kebutuhan. Oke, ini sudah selesai untuk function get all artikelnya. Ini kita save ya, kita save. Nah, sekarang coba kita refresh ya websitenya. Oke, maka tampilan websitenya akan kembali normal seperti semula ya, seperti itu ya konsepnya. Jadi sangat sederhana sekali. Oke, model sudah. Untuk controllernya ya, untuk controllernya query sudah kita buat. Untuk query get all article, oke, untuk sementara cukup ya untuk controller. Nanti akan kita edit ya untuk function newsnya. Nah, kali ini kita akan lanjut untuk pembuatan halaman news ya, halaman news. Di sini halaman newsnya sudah ada, tapi datanya masih teks sederhana seperti ini ya, sehingga hasilnya ya baru seperti ini.
Nah, kita akan menampilkan data beritanya. Kalau di hasil pembelajaran seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ada, kita bagi menjadi 4: berita kampus, pengumuman, news, dan tekno. Kemudian di bawahnya ada suara rektorat ya. Oke, kita cek ya di template ya, di template. Nah, kita akan menggunakan layout dari template. Oke, untuk berita ini ya, untuk data berita kita akan mencoba untuk membuat layout yang berbeda ya dari hasil pembelajaran kita. Ya, kita akan buat layout yang berbeda. Kalau di hasil pembelajaran kita bentuknya seperti ini. Ya, kita bagi 4. Nah, kita akan mencoba membuat berita seperti bentuk di bagian ini ya, home5.html. Nah, kita coba untuk mengikuti bentuk seperti ini. Jadi nanti sini muncul gambar beritanya ya, gambar berita. Kemudian kalau kita arahkan muncul nanti judul ya. Nah, kelihatan ini lebih bagus ya, lebih elegan dan lebih menarik ya tampilannya. Jadi kita akan mencoba untuk menggunakan template home5.html dari Libra Template Master. Ya, kita akan coba. Pertama kita akan membuka halamannya ya, home5.html. home5.html. Oke, ini dia. Kita klik kanan. Kita open with dengan menggunakan editor kita. Oke, sudah. Ini dia ya, ini editor kita ya, Dreamweaver. Nah, sekarang kita akan mengcopy layout dari templatenya ya, kita akan mengcopy layout dari templatenya. Oke, kita cek dulu di sini untuk templatenya. Nah, di sini untuk templatenya kita tidak melihat adanya breadcrumb ya, seperti di data dosen ya. Nah, seperti ini ya, you are here. Nah, ini lokasi kita ya. Ini kita membuat breadcrumb secara manual ya. Ini tidak ada untuk halaman home 5 ya. Jadi untuk breadcrumbnya kita bisa mengcopy dari halaman halaman home bisa ya, halaman home. Nah, kita akan mengcopy script breadcrumbnya itu ada di ini dia, start page meta sampai end page meta. Di sini ada breadcrumbnya ya, home page kemudian index ya. Jadi kita akan mengcopy dari halaman home. Kenapa? Karena untuk home 5 ini tidak memiliki breadcrumb. Nah, sini tidak ada breadcrumbnya di sini ya. Jadi ini kita copy di home ya, home.php. Kita paste di halaman news ya, halaman news kita paste. Nah, seperti ini ya, kita save. Oke, kita refresh ya, kita refresh untuk berita. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini juga belum sempurna. Kenapa? Karena untuk breadcrumbnya ini masih bergabung dengan background berwarna biru ya. Nah, ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ini biasanya disebabkan karena div ya, manajemen divnya. Jadi di sini kita tutup divnya, kita tutup satu ya.
ya, div penutup di sini ya, satu, baru start page meta seperti ini ya. Kemudian ini selamat datang pengunjungnya kita del ya. Kemudian untuk indeksnya kita ganti menjadi data atau indeks berita ya, indeks berita. Oke, kita save. Nah, sekarang kita refresh ya websitenya. Oke, jadi hasilnya seperti ini, sudah turun ya ke bawah. Nah, sudah normal seperti ini ya, homepage akan ke indeks lagi ya. Oke, untuk breadcrumb sudah masuk ya ke layout kita. Sekarang kita akan mengambil layout dari template ya, seperti ini ya. Template seperti ini. Oke, jadi di sini kita mulai dari recent post ya, recent project ya, recent project sampai ke corporate ya. Jadi kita cek aja di templatenya home 5. Oke, untuk home ini sudah selesai, kita close ya. Untuk home 5 kita akan cari di sini oke, ini dia ya, project. Oke, recent project ya. Nah, jadi kita akan mengcopy dari bagian ya, start primary ya. Ya, dari start primary ini akan kita copy sampai tadi adalah our partner ya, sebelum our partner. Oke, kita cari teksnya. Atau semua ya, sampai ke our partnernya kita copy juga semua ya, sebelum about us ya. Jadi kita akan copy dari recent project sampai ke ujung sini ya, sebelum about us. Jadi tadi kita sudah mengklik ya di awal, ini dia kursornya, start primary sampai kini JavaScriptnya untuk animasi ya, animasi. Kini our partner, kini ini JavaScript ya untuk animasi ini ya, our partner. Oke, berarti next ke bawah. Nah, sampai di sini end primary. Jadi tekan tombol shift di keyboard, kemudian klik di akhir end primary. Jadi seperti itu ya cara memblok biar lebih gampang. Jadi kita sudah memblok di sini teksnya atau scriptnya dari start primary sampai end primary ya. Kita copy, kemudian di newsnya di sini kita enter ya, kita enter, kita paste. Nah, seperti ini hasilnya ya, cukup panjang ini scriptnya ya, jadi panjang seperti ini. Kemudian kita save ya, kita save. Nah, tinggal di sini kita refresh websitenya, kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini, masih berantakan untuk tampilan newsnya ya, masih berantakan karena di sini masih bergabung dengan teks ya, antar gambar dengan teks ya, masih berantakan seperti ini. Oke,
biasa untuk tampilan ini kita harus mengedit pada bagian CSS ya, kita harus mengedit pada bagian CSS ya, karena kan ini di sini rapi ya, seperti ini, rapi seperti ini. Tetapi sewaktu kita mengcopy scriptnya, ini jadi berantakan seperti ini. Nah, di sini ada gambar, di sini ada teks ya, jadi berantakan seperti ini. Ini biasanya karena kita belum mengcopy file CSS ya dari template. Jadi langkah-langkahnya kita akan membuka kembali halaman home5.html ya, home5.html. Kemudian kita tarik scrollnya ke atas. Oke, ini sudah ada ya di template kita. Oke, kita akan mengcopy CSS ini ya, dari tick box sampai kalau shortcut sudah ada di template kita sampai sini ya. Nah, sampai sini ya, karena ini untuk shortcut, contact form, custom ini biasa sudah ada dari template kita sebelumnya. Oke, jadi ini kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau ini belum berhasil, mungkin ada yang ketinggalan di sini, shortcutsnya kita copy juga ya. Jadi ini script CSS-nya kita copy ya, kita copy. Kemudian di newsnya kita letakkan di bagian paling atas ya, di sini. Nah, di sini kita paste. Oke, seperti ini ya. Oke, ini kalau kita save, kita refresh, ini juga belum tampil normal seperti ini. Kenapa? Karena pada bagian scriptnya kita masih salah untuk meload CSS nya ya. Ini seharusnya kita tambahkan script PHP ya, seperti ini, PHP kemudian echo base URL, kemudian sini kita buat foldernya asset, kemudian home, baru JS ya, di sini ya. Ini asset, kemudian home, kemudian JS, kemudian di sini tick box, ini dia tick box, baru tickbox.css. Nah, ini dia sudah keload dengan benar ya, sudah kepanggil dengan benar. Tinggal di sini kita copy sampai home kemudian slash ya. Nah, ini kita copy, kita paste di sini juga ya, sebelum pemanggilan CSS. Oke, ini Google Font ya, Google Font, langsung kemari kita loncat. Oke, ini juga, nah ini juga ya. Nah, ini cara pemanggilan CSS. Nah, sekarang kita coba ya, kita simpan. Nah, kalau tidak ada yang salah, nanti tampilin akan mengikuti template ya. Oke, kita tes, kita refresh websitenya. Oke, sudah berhasil ini ya, sudah berhasil, walaupun sini image-nya belum terload ya, image-nya belum terload, image dari template ya, image-nya belum terload. Ini juga untuk our partner juga belum terload. Oke, seperti ini. Lanjut ya, kita ini tidak masalah ya, untuk gambarnya tidak terpanggil tidak masalah, karena ini nanti juga gambarnya akan kita ambil dari database ya, dari tabel artikel. Dari tabel artikel kita akan mengambil gambar dari database, bukan dari template. Nah, ini ada image img underscore header. Nah, akan kita panggil untuk image headernya ya. Oke, ini sudah berhasil layoutnya. Satu, dua, tiga, empat,
5, 6, 7, 8. Oke, di sini ada 8 kotak ya. 8 kotak. Kita cek di sini di newsnya. Oke, nah, di sini untuk proses menampilkan data itu lebih gampang kalau scriptnya itu berbentuk UL seperti ini. Ya. Jadi lebih gampang kita dalam menampilkan data yang beda dengan menampilkan data dalam mode div ya. Jadi lebih gampang kalau kita menggunakan UL dan LI ya, list seperti ini. Kenapa? Karena kita hanya membuat satu buah list, nanti listnya akan di forage-kan ya. Nah, nanti akan diulang-ulang LI-nya atau listnya sesuai dengan jumlah rekor yang ada di tabel. Nah, ini sama seperti pada materi sebelumnya, kita akan membuang beberapa list ya. Nah, kita akan menyisakan sebuah list ya, satu buah list. Jadi kita cek sini, ini LI pembuka, kita akan mencari LI penutupnya. Oke, ini LI penutup ya. LI penutupnya berarti di sini untuk LI selanjutnya kita del. Oke, ini LI. Oke, ini masih LI. Nah, oke, ini dia. Nah, ini sampai LI penutup ya, terakhir ya. Kalau ini sudah UL lagi. Jadi ini kita del. Nah, di sini kita hanya menyisakan sebuah LI. Ya, sebuah LI seperti ini. Ya, jadi di sini kita menyisakan sebuah LI ya, LI pembuka. Kemudian di sini LI penutupnya. Ya. Oke, kita coba kita save dulu, kita save. Oke, sudah di save. Kita refresh ya, maka di sini akan jadi satu kotak ya. Nah, seperti ini, hanya menyisakan sebuah kotak. Nantinya ini akan berubah menjadi jumlah datanya. Di sini datanya ada 8 ya, 8 artikel, maka nanti akan diulang di sini ya, menjadi 8 kotak ya, sesuai dengan jumlah artikel di database. Oke. Untuk teksnya ini kita del ya. Ini kita tidak perlu untuk paragrafnya. Ini kita del. Ya, kita save. Oke, kita cek lagi. Bob Miller Photoshop. Ini dia Bob Miller, kemudian Photoshop. Ini close Bob Miller Photoshop. Div. Ini juga kita hapus ya. Sampai sini kita del. Oke, kita save dulu ya. Nah, jadi kita save, kita lihat dulu hasilnya. Oke, tidak ada perubahan, yang berarti kita tidak salah menghapus script ya. Jadi kalau kita del, kemudian kita save, kita refresh, ternyata tampilannya berubah, itu berarti kita ada salah untuk penghapusan script. Itu bisa diunduh ya, kita Ctrl Z, kita unduh. Kalau sini ini sudah benar ya, sudah tidak ada yang error di sini.
Oke, kita lanjutkan UL Nah, sekarang kita akan membuat variabel ya di controller. Kenapa? Karena kita butuh variabel untuk menampilkan datanya di view. Ya, jadi kita kembali ke controller underscore welcome untuk proses pembuatan variabel. Sudah ada ya, ini ya query ya. Variabel query this model set get all article, sama seperti di function dosen ya. Kemudian variabel query-nya kita daftarkan di data array. Oke, sudah juga di sini ya query. Nah, sekarang kita akan mencoba menampilkan hasil query-nya ya. Hasil query ini dari model set get all article. Nah, berarti di sini kita enter. Nah, di sini kita beri perintah for each ya. Kita beri perintah for each php, kemudian for each variable. Kita cek dulu. Variabelnya ada yang ketinggalan ya, kita cek. Oh ya, kita harus membuat variabel ternyata di sini ya. Kita akan membuat variabel di misalkan di sini ya. Kita akan membuat variabel misalkan all news ya, semua berita, sama dengan this, kemudian db query, sama seperti pada bagian atas ya. Kemudian ini kita jadikan dan nanti sebagai result array ya, result array ya, seperti ini. Kemudian query-nya di sini kita masukkan select bintang from tabelnya artikel ya, artikel. Nah, kita akan all news artikel. Kita akan membuat order ya, order by id descending ya, descending. Kemudian kita batasi ya, limitnya di sini dia tadi template-nya ada 1 2 3 4, berarti untuk ini 4 8 kalau 2 baris ya. Kalau 4 baris, kalau 5 baris berarti 4 kali 5 20 ya. Kita buat sini limitnya 20, limit 20 ya, limit 20. Oke, seperti ini kita save. Kemudian untuk variabel all newsnya jangan lupa di sini kan kita beri outputnya sebagai result array ya. Nah, jadi untuk outputnya adalah result array, otomatis ini harus kita daftarkan di array ya. Di sini kita daftarkan all news ya. Outputnya nanti variabelnya kita samakan ya, all news koma ya. Jadi all news di atasnya juga all news. Oke, kita save. Nah, kita save. Sekarang coba kita refresh ya. Kalau error nanti kelihatan di sini ya errornya. Kita refresh. Oke, ya, tidak ada error ya. Berarti untuk fungsinya di controller itu untuk sementara tidak ada yang salah ya.
Oke, kita sudah membuat di sini all news untuk menampung data artikel ya, menjadi 20 ya, limitnya 20 rekor ya. Kita nanti akan menampilkan sini 20 artikel ya, 20 artikel untuk indeks berita. Oke, ini sudah. Kalau kita ingin menampilkan semua berita, ini tinggal kita hapus ya, limitnya tinggal kita hapus. Nah, ini akan tampil semua berita. Kalau berita yang ada 200 maka akan tampil semua ya. Oke, kita batasin di sini 20 berita terbaru ya. Oke, di sini variable all news ya. Maka di view-nya, nah sini forage-nya adalah variable all news ya. Jadi ini all news ini kita ngambil dari controller ya, all news, kemudian s nya variable yang misalnya kita buat all news berarti an ya, all news variable an, atau bolehlah kita buat all misalkan ya. Sini kurang ya, variable all. Nah, kemudian setelah li penutupnya, ini jangan lupa untuk menutup forage-nya ya, dengan n forage ya. Jadi ini forage, ini n forage-nya ya. Kita save, kita refresh. Oke, hasilnya kurang menarik ya hasilnya. Turun ke bawah ya, turun ke bawah. Kita cek lagi sini scriptnya. Oke, coba ini kita hapus ya, listnya kita hapus, kelasnya. Nah, jadi hanya list atau li. Kita save, kita refresh ya, apa dia langsung ke kanan. Oh ya, ini dia hasilnya ya. Jadi kita harus mencoba untuk mengedit template-nya. Tadi kan di sini dia turun ke bawah ya, turun ke bawah. Ternyata sini listnya ada kelasnya, jadi kita hapus saja kelasnya, maka hasilnya sudah bagus seperti ini dia ya, sesuai dengan template. Oke, ini 8 karena kita di sini ada rekornya 8 ya, 8 rekor. Oke, ini sudah listnya, forage-nya sudah. Kita akan menampilkan image-nya ya. Image itu ada di sini deh, image ya. Ini untuk image-nya, ini akan kita hapus ya. Kita hapus, kita ganti dengan script PHP ya. Di sini kita buat echo, kemudian base URL, kemudian di sini untuk artikel dia ada di folder file kemudian blog ya, file kemudian blog. Nah, ini dia image artikelnya, file kemudian blog. Di sini kita tambahkan file / blog seperti ini. Kemudian baru sini kita panggil ya, filenya sama dengan variable all ya. All ini dari sini ya, all, kemudian nama filenya img_header, img_header ya, img_header. Oke, kita save ya, kita refresh. Oke, sudah tampil ya seperti ini. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi lumayan gampang ya untuk penggunaan template-nya, dan tampilannya
lebih menarik dari hasil pembelajaran ini ya. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan template yang ini bisa ya. Ini kan spannya kita bagi nih, span 4, span 4, span 4, span 3, span 3, span 3, span 3. Jadi total spannya 12 ya. Sampai di sini dia. Ya, spannya 12. Tapi mungkin cara seperti ini ya lebih gampang ya. Oke, ini sudah. Oke, ini kita edit ya. Ini indeks, ini berita, atau di sini kita buat 20 berita teratas ya, 20 berita teratas. Oke, 20 berita teratas. Nah, di sini kita akan menghilangkan image ini ya, open like box-nya. Kita cek di sini. Oke, ini dia. Ya, zoom dan project. Ya, ini kita del atau kita cut ya. Kita simpan. Nah, kita refresh. Oke, sudah. Oke, ini untuk yang berita paling atas ini adalah yang ID-nya paling besar ya. Ini dia, Unsyah wisudakan 1860 lulusan. Oke, paling depan dia. Kemudian untuk Photoshop ini kita hapus ya. Oke, ini dia. Kita del. Oke. Kemudian untuk ini belum ada linknya di sini. Kita inginnya kalau kita mengklik judul, belum hilang. Photoshop, kita cek. Oke. Di sini akan muncul judul ya. Judul dari artikelnya. Berarti di sini ini kita ganti ya. Kita ganti menjadi link ya. Link otomatis di sini ref kita kosongkan. Di sini kita tutup E-nya, di sini kita masukkan script PHP variable all. Oke, kita cek di database title ya, title ya, all kemudian title. Oke, kita save. Nah, kita cek dulu berhasil atau gagal nih. Oke, Unsyah wisudakan berhasil. Oke, berhasil ya. Untuk judulnya sudah tampil. Hanya saja di sini linknya belum ada ya. Linknya masih ke news. Ya, masih ke halaman ini ya, linknya. Oke, di sini linknya ya, refnya. Untuk refnya ini sama dengan fungsi yang ada di home. Nah, ini dia. Ya, ini kalau kita klik dia akan ke detail beritanya seperti ini. Oke. Untuk linknya otomatis di sini adalah PHP echo base URL index.php. Kemarin kita konten ya, konten. Kemudian kita masukkan kategori. Variable all kategori ya, kategori, kemudian slash lagi,
baru ya, jadi setelah kategori slash baru di sini kita buat slug. Nah, seperti ini ya. PHP echo base URL index.php content, kemudian kategori slash slug baru title ya, ini linknya ya, linknya kita save. Oke, kita refresh. Nah, kita klik ya, misalkan kita klik di budaya misi ya, misi budaya Unsia ke Amerika Serikat. Oke, sini sudah kebaca ya linknya. Kita klik. Oke, berhasil ya, ke halaman konten detail di web application view web, ini dia ya, ke konten detail. Oke, kita klik misalkan ya MOU. Oke, sudah kepanggil sesuai dengan ID beritanya, ataupun sebenarnya bukan ID ya, di sini akan sesuai dengan slugnya. Ini ya, sesuai dengan slugnya. Ini kategorinya ya, jadi sesuai kategori dan slug. Ini dia kategori dan slug, yaitu ke bagian konten ya, ke konten. Ini dia yang menangani adalah kalau konten ya, ini konten mana tadi di sini ya, ini index.php konten ya, itu yang menangani adalah kalau konten dia konten view ya, di controller welcome content view function ya. Oke, ini sudah berhasil ya untuk berita ya, 20 berita teratas. Ini kenapa 20? Karena kita di sini limitnya 20 di controller ya, 20. Oke, 20 berita. Oke, untuk yang our partnernya ini ada animasi ya. Kalau template di sini, kalau template di sini dia gambar seperti ini ya. Ini bisa kita hilangkan ini ya. Nah, ini untuk our partner ini bisa kita hilangkan ini. Bisa kita del di scriptnya. Nah, ini ya. Ini bisa kita hapus. Atau bisa juga solusinya kita akan menampilkan galeri. Nah, bolehlah kita tes ya. Nah, kita akan mencoba untuk menampilkan galeri ya, tabel galeri di our partner ya. Jadi our partnernya kita gantilah ya menjadi our galeri ya. Kita tes ya, karena ini mubazir ya, kalau kita buang, jadi kita akan menampilkan galeri ya di sini. Ini langkah untuk menampilkan galeri sama, kita akan menghapus. Oke, ini juga list ya, ini list ya, jadi kita akan menghapus semua listnya dan menyisakan hanya satu list ya. Oke, ini kita del. Nah, sama seperti tadi ini langkah-langkahnya. Oke, sebelum kita membuat for each, di sini kita daftarkan dulu variabel ya, variabel di controller ya. Nah, nanti kita akan membuat variabel, kemudian kita panggil di view. Oke, di sini kita buat variabel misalkan foto ya, sama dengan. Oke, ini kita copy ya, this db query select bintang from, ini bukan artikel ya, tetapi tabelnya galeri ya, galeri ya, select bintang from galeri, kemudian order by ID descending ya, limitnya 20. Oke, ini tidak masalah ya, jadi kita hanya menampilkan 20 gambar nanti ya, 20 gambar terbaru ya.
Kalau gambarnya di sini kita buat dikit, nanti dia tidak ada efek berjalan ya. Jadi kita akan buat di sini 20. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Maka nanti dia akan berjalan di sini. Foto this DB query select bintang from gallery, tabelnya, tabel galeri. Kemudian foto ini akan kita masukkan ke result array ya, ke dalam array. Berarti di sini kita tambahkan foto variable foto, koma ya, jangan lupa koma. Oke, kita save. Nah, kita refresh dulu. Oke ya, tidak ada error. Di sini listnya baru 1 ya, karena kita tadi di sini sudah menghapus semua list ya, hanya 1 list di sini ya, sebuah list seperti ini. Maka di sini dia muncul 1, tidak ada animasinya karena di sini masih muat ya. Kalau kita pesan di sini 4, mungkin ini juga tidak ada animasinya karena ini masih muat. Tapi kalau 20, 30 ini akan muncul navigasi nanti di sini. Oke. Variabelnya tadi adalah foto. Di newsnya kita akan buat forage di sini ya, php, kemudian forage variable foto ya. Ini foto dari controller ya, data dari controller tadi kita buat variable bernama foto. Oke, foto s misalkan variable f ya. Oke, variable f. Kemudian setelah listnya ini kita tutup forage nya. And forage. Kemudian untuk image nya ini kita hapus ya, kita hapus. Nah, kita masukkan script php echo base URL, kemudian lokasinya ada di file, kemudian galeri foldernya. Nah, ini dia. Jadi foldernya file galeri ya. Jadi di sini kita buat di sini file foldernya, kemudian galeri slash baru URL-nya ini ya, image underscore URL. Variable f img, kita cek dulu image URL, image image URL. Oke, seperti ini image URL. Kita save ya, kita save. Ini kita rapikan. Oke, sudah. Echo base URL file galeri f dari sini ya, nama variabelnya, image URL dari tabel, ini dia. Oke, kita refresh websitenya. Oke, berantakan atau masih loading ya. Oke, sudah. Nah, sudah rapi sepertinya ini dia. Nah, ini kan oke, berhasil ya. Sudah jalan ini dia. Sudah berhasil untuk news ya, untuk newsnya sudah berhasil. Oke, ini coba kita copy ya kemari.
Jadi kita pause dulu videonya. Oke ya, jadi videonya tadi di pause karena mau coba dulu ya, apakah kita bisa buat seperti ini ya. Ini kalau kita klik gambarnya, maka tampil like box seperti ini ya, lebih besar. Kalau kita di sini kan, kita refresh. Ini kalau kita klik ya, kita klik, maka dia tampil seperti ini ya, tanpa animasi ya. Harus kita back dulu seperti ini. Kita akan buat seperti ini. Nah, ini dia. Jadi caranya di sini tadi kita sudah mengcopy ya. Image-nya ini kita copy tadi. Kita copy di href-nya, di sini href-nya. Ya. Ini sama ya dengan di sini sama. Kemudian ini kelasnya kan wrapper ya. Nah, di sini ada di bagian portfolio slider. Ini kalau kita klik image-nya dia akan besar seperti ini. Nah, ini kita akan buka filenya portfolio slider HTML dengan editor. Nah, ini dia ya, portfolio slider. Di sini ada image-nya. Nah, ini image-nya. Ini image-nya. Ini image-nya. Nah, di sini ada kelasnya di sini. Ya, rel, likebox, web design, kelasnya ch info likebox. Nah, ini kelasnya, ini bisa kita copy. Kita copy ya. Kemudian di newsnya, ini kelasnya kita ganti seperti ini. Ya, likebox, web design, kelasnya ch info likebox. Ya, kita save. Ya, ini masih seperti ini ya tampilannya. Kita refresh. Ya, kita refresh. Kita klik misalkan ini ya, galerinya. Nah, maka dia akan tampil dalam bentuk likebox seperti pada template. Yang seperti ini. Nah, ini dia. Nah, jadi lebih menarik ya. Lebih menarik seperti ini. Ya. Oke, sudah berhasil ya. Ini galeri, our galeri. Oke, sudah berhasil kita dalam proses pembuatan berita ya, news. Nah, ini news. Ini bawaan dari template. Ya, kemudian di sini ada our galeri ya. Jadi kita menggabungkan antara berita 20 berita teratas dengan galeri. Walaupun nanti kita bisa menampilkan galeri di menu galeri. Ya. Ini kan kita menampilkan isi dari galerinya. Kalau di galeri nanti kita akan menampilkannya per folder ya, ataupun per album. Ya. Jadi sekian untuk video kita kali ini dalam proses pembuatan berita ataupun indeks berita. Ya, jadi langkah-langkah sangat mudah. Tadi kita membuat controller ya, membuat function di controller, function news ya. Kemudian di rootsnya kita daftarkan. Ini dia ya, news dan news any. Kemudian di view-nya kita tampilkan variabel yang ada di controller. Dan juga tadi kita ada membuat function di model ya, get all article ini sama dengan function get all dozen. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Berhasil ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya ya. Kita akan membahas nanti proses pembuatan galeri. Ya, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.